Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu pena untuk kita semua. Menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik di akun sosial pribadi milik awak maupun di halaman media online milik awak, terkait tentang pertanyaan seputar dunia wartawan. Adapun kira-kira pertanyaan mereka seperti ini. Bro, saya berbakat dan berminat ingin menjadi seorang wartawan. Tapi saya belum memahami teknik dasar ilmu untuk menjadi seorang wartawan pemula, katanya. Tolong dong dibantu bro, bagaimana cara belajar teknik dasar menjadi seorang wartawan. Itulah kira-kira pertanyaan mereka. Pertanyaannya sambil meminta ilmu gratis ceritanya. Tapi nggak apa-apalah. Ilmu yang bermanfaat itu jika disebarkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan amalannya yang tidak pernah terputus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke lah. Terkait dunia wartawan atau jurnalistik, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu yang disebut dengan wartawan atau apa itu yang disebut seorang jurnalis. Wartawan atau jurnalis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah seseorang yang sedang melakukan aktivitas atau kegiatan mencari data, mengolah dan mengolahnya dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat atau rangkaian-rangkaian informasi yang disampaikan ke publik melalui media massa. Itu yang disebut dengan wartawan atau jurnalis. Kita ulangi, wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan mencari data, baik dalam bentuk mendatangi lokasi peristiwa, menanyakan kepada narasumber. Selanjutnya setelah mereka mendapatkan data, mereka langsung mengolahnya, menjadikan rangkaian-rangkaian informasi dalam bentuk tulisan untuk disampaikan kepada publik melalui media massa atau koran maupun media online. Jadi uniknya profesi wartawan itu berbeda dengan profesi-profesi lainnya. Jika profesi lainnya tentu mereka memiliki ruang serta waktu kerja yang tetap. Sementara profesi wartawan, jam kerjanya dalam sehari itu adalah 24 jam. Maupun dia kerjanya siang, pagi, malam, tengah malam, bahkan subuh sekalipun, panjang dia menjalankan fungsinya sebagai seorang jurnalis, dia telah melaksanakan kegiatan-kegiatan wartawan dan otomatis dirinya telah dilindungi oleh undang-undang untuk menjaga diri dan keselamatannya mereka sendiri. Itulah disebut wartawan. Lalu kembali kepada pertanyaan terkait teknik dasar menjadi seorang wartawan. Di sini kita akan mengungkapkan sedikit gambarannya. Menjadi seorang wartawan media cetak, baik koran maupun media online, tentu seorang wartawan itu harus memiliki kemampuan khusus atau skill. Lalu kira-kira apa sih skill seorang yang harus dimiliki oleh seorang wartawan itu? Skill seperti apa? Yang paling utama dimiliki oleh seorang wartawan itu adalah kemampuan dia menulis. Bukan berarti kita mengabaikan skill-skill yang lain seperti ijazah atau yang semacamnya, itu bukan. Tetapi yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang wartawan adalah skill kemampuan dia menulis sebuah informasi yang mudah yang akan disampaikannya kepada publik, sehingga publik bisa memahami, mencernanya dengan mudah apa informasi serta pesan yang sampaikan tersebut. Lalu menulis seperti apa sih? Apakah
hanya sekedar hanya pandai menulis. Awak yakin seseorang yang telah mengikuti jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA, kan perguruan tinggi sekalipun, mereka pasti menulis. Tetapi yang dimaksud menulis di sini dalam dunia wartawan adalah kemampuan kita mengolah data, merangkainya menjadi sebuah kalimat-kalimat yang berbentuk informasi, sehingga informasi serta pesan yang kita sampaikan tersebut ke publik bisa dicermati, dipahami dengan mudah oleh publik. Itulah yang dimaksud dengan kemampuan menulis tadi. Bicara tentang kemampuan menulis, tentu seorang wartawan memiliki kaedah atau konsep atau metode agar tulisannya bisa dicerna, dipahami dengan mudah. Lalu apa sih konsep yang harus dikuasai oleh seorang wartawan, terutama untuk bagi wartawan pemula, yaitu konsepnya disebut dengan 5W1H. Jika seseorang wartawan yang telah menguasai konsep 5W1H, maka apapun tulisan yang mereka sampaikan ke publik jadi enak, mudah dicerna, mudah dipahami, dan pembaca jadi enak menikmatinya. Begitupun sebaliknya, jika seorang wartawan tidak menguasai konsep 5W1H dengan baik, maka tulisannya bisa dipastikan akan amburadul, loncat sana, loncat sini, maju mundur, emangnya sehari ini ya. Sehingga si pembaca akan sulit sulit mencerna informasi yang dia sampaikan pada publik. Lalu seperti apakah sih konsep 5W1H itu dan bagaimana urutannya? Dan apa pengertiannya? Oke, kita maksud dengan apa sih pengertian dari 5W1H? 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang wartawan dalam mengolah data, merangkainya menjadi kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat sebuah kejadian atau peristiwa yang memiliki sebab akibat serta waktu dan tempat. Itulah yang disebut dengan konsep 5W1H. Lalu urutannya seperti apa? 5W1H. Oke. W yang pertama adalah what atau apa yang terjadi. W yang kedua adalah who atau siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. W yang ketiga adalah why. Mengapa hal tersebut atau kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan W yang keempat adalah when, kapan peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Yang W yang kelima adalah where atau di mana peristiwa kejadian itu terjadinya. Dan how ini adalah bagaimana peristiwa itu bisa sampai terjadi. Itulah konsep dasar, konsep wajib yang harus dikuasai oleh seorang wartawan, terutama bagi wartawan pemula. Lalu apa sih contoh dari konsep 5W1H atau konsep pemberitaan yang mengandung 5W1H tersebut? Apa sih kira-kira contohnya? Contohnya kira-kira ya. Contoh mudahnya sederhananya seperti ini. Telah terjadi aksi pengeroyokan atau amuk warga terhadap seorang pria yang tertangkap tangan melakukan aksi jambret terhadap seorang wanita pada hari Minggu 17 Oktober 2021 sekira pukul 1 siang atau pukul 13.00 WIB.
di kawasan Pasar Ibu, Kota Payakumbuh. Akibat amuk warga tersebut, pelaku mengalami memar, babak belur, dan kritis. Itulah kira-kira satu paragraf kalimat pemberitaan yang mengandung unsur 5W 1H tersebut. Lalu kita analisis di mana sih letaknya sebuah pemberitaan yang menceritakan tentang seorang pria yang diamuk warga karena tertangkap tangan melakukan aksi penjamretan. Oke, kita mulai dari pertama. Apa yang terjadi? Telah terjadi aksi pengeroyokan atau aksi massa terhadap seorang pria atau dikatakanlah seorang terduga copet lah gitu, atau begal lah gitu. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa warga seputaran pasar gitu. Terus mengapa hal itu terjadi? Karena si pria tadi itu tertangkap tangan telah melakukan aksi pembegalan atau penjamretan terhadap si wanita, maka timbullah aksi massa terhadap si pria tersebut. Kapan itu terjadi? Kejadian itu terjadi pada hari Minggu 17 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00. Di mana kejadian terjadi? Kejadian itu terjadi di Pasar Ibu, Kota Payakumbuh. Lalu, bagaimana peristiwa itu sampai terjadi? Peristiwa itu terjadi gara-gara warga yang emosi dan tidak mampu mengendalikan diri, hingga terjadilah aksi pengeroyokan dan pemukulan terhadap si terduga pelaku begal tersebut, hingga pelaku mengalami babak belur, memar, dan kritis. Itulah salah satu contoh dari konsep pemberitaan yang mengandung unsur 5W 1H. Jadi cara seorang wartawan menyampaikannya ke publik melalui tulisannya, publik bisa memahami, ternyata ada peristiwa pembegalan atau penjamretan yang di Pasar Ibu hari Minggu tadi siang. Misalnya seorang pelaku tertangkap tangan telah melakukan aksi pembegalan penjamret terhadap seorang korban. Jadi publik yang menerima informasi yang diberikan oleh si wartawan tadi mengerti dengan mudah dan bisa mencerna apa tulisan atau pesan yang disampaikan kepada publik. Itu karena telah mengandung unsur 5W 1H. Lalu timbul lagi kira-kira dengan contoh yang kita berikan tadi, awak rasa seorang yang akan menjadi seorang wartawan pemula pasti bisa memahami, dan kira-kira gampang kan? Iya kan? Ya iyalah, gampang. Lalu apakah contoh lain? Nah, gini. Setiap kita pasti pernah mengalami suatu kejadian yang kejadian tersebut kita ceritakan lagi kepada kawan-kawan, misalnya di lampau kopi, di warung kopi, di kafe, atau di majelis-majelis tempat-tempat kita berkumpul. Kita ceritakan kejadian yang kita alami kepada kawan-kawan kita. Salah satu contohnya seperti ini. Suatu hari saat kita pergi jalan-jalan, lalu di tengah perjalanan kita melihat sebuah peristiwa kejadian kecelakaan lah, tabrakan antara mobil dengan pengemudi mobil dengan pengendara motor, sehingga akibat dari peristiwa kecelakaan itu terjadi, pengendara motor tadi mengalami luka yang serius dan dilarikan ke rumah sakit. Kita yang menyaksikan peristiwa kejadian yang terjadi di depan mata kita itu, tentu kita melihat kejadian, dan mungkin kita pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kejadian kecelakaan tadi, Pak, kapan peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya kok? Nah, tentu kita mencari informasi.
suatu apa penyebab terjadinya kecelakaan kan, bisa jadi karena si pengemudi mobil hilang kendali, atau bisa jadi si pengendara motor terlalu kencang atau bagaimana. Itu kita akan bertanya. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban yang memuaskan, lalu kita kembali pulang, dan ketika kita berkumpul misalnya di warung-warung kopi, kita berceritakan pengalaman yang kita lihat tadi kepada teman-teman, kita bercerita, dan kita berharap cerita yang kita sampaikan ini kawan-kawan kita sekitar kita menjadi paham, dan dalam imajinasi pikiran mereka tentang peristiwa tabrakan yang kita lihat tadi, mereka melihat seperti apa yang terjadi dalam imajinasi mereka. Nah, kita menyampaikan melalui suara atau audio. Nah, sekarang pesan yang kita sampaikan melalui suara tadi, kita rubah bentuknya melewati tulisan. Itulah kira-kira begitulah padanan katanya seorang wartawan yang dengan memakai konsep 5W1H tersebut. Lalu setelah seorang wartawan pemula menguasai dengan baik konsep 5W1H tersebut, lalu apakah cukup sampai di situ? Tentu seorang wartawan pemula ini ingin meningkatkan karirnya, karirnya menjadi seorang wartawan profesional, berintegritas, wartawan yang memiliki kredibilitas yang tinggi, tentu ingin atau yang diimpikan oleh seorang wartawan. Untuk mencapai itu saja, apakah hanya sekedar kita seorang telah menguasai ilmu menulis yang sesuai dengan konsep 5W1H tersebut, lalu kita memiliki kartu ID card atau kartu pers, lalu kita kenal dengan bapak ini, kenal dengan bapak itu, lalu kita petantang petenteng, ancam sana, ancam sini, gertak sana, gertak sini. Kalau itu yang kita lakukan, itu jauh dari kata dari seorang wartawan profesional yang memiliki integritas, atau yang memiliki wartawan yang memiliki kredibel yang mumpuni. Lalu seperti apa sih seorang wartawan profesional? Untuk itu semua tentu seorang wartawan memiliki panduan atau rambu-rambu. Untuk seorang wartawan, makanya rambu-rambu yang dibeli oleh wartawan secara normatif, seorang wartawan memiliki rambu-rambu adalah terdapat di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Seorang wartawan harus bisa memahami undang-undang pers tersebut dan panduan kode etik jurnalistik agar bisa mereka menjadi seorang wartawan yang profesional, yang berintegritas, yang memiliki kredibilitas. Sebabnya gini, takutnya seorang wartawan jika mereka tidak memiliki integritas yang tinggi, kredibilitas yang mumpuni, ditakutkannya nanti mereka itu akan menjadi ibaratnya seperti nahkoda yang kehilangan haluan gitu, atau kehilangan panduan gitu. Sebab bagaimanapun senjata wartawan ini, senjata yang dimiliki oleh seorang wartawan ini jauh lebih hebat daripada senjata yang dimiliki oleh aparat TNI ataupun polisi sekalipun. Kok gitu? Ya gitu. Senjata yang dimiliki seorang tentara atau seorang polisi, ketika mereka menembakkan senjatanya, satu peluru hanya bisa sanggup menembus satu kepala. Tapi ketika seorang wartawan melepaskan senjatanya, satu peluru sanggup menembus 1.000 bahkan ratusan ribu kepala. Coba bayangkan jika seorang wartawan yang tidak memiliki rambu-rambu undang-undang pers ataupun kode etik jurnalistik, mereka akan menulis sebuah pemberitaan yang berdasarkan opini sesatnya sendiri, menjustifikasi objek pemberitaan tersebut dengan opini dia sendiri, sehingga membuat
bisa merugikan si objek yang diberitakannya tersebut. Atau seseorang wartawan yang tidak memahami rambu-rambu kode etik jurnalistik karena mereka kenal dengan bapak ini, kenal dekat, berteman, maka dia akan jadi segan mengkritisi, menjalankan fungsi kontrol sosial mereka. Dengan menjadi segan mengkritisi, hanya memberitakan yang baik-baik saja, padahal dia tahu ada kesalahan yang dilakukan oleh si penjabat tersebut yang efeknya berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Tapi karena dia kenal dekat, dia segan untuk memberitakan. Itu juga tidak boleh. Kita fungsikan salah satu fungsi wartawan itu adalah melakukan kontrol sosial, tapi bukan kita menghujat atau atau ketika contoh wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik dengan baik, salah satunya adalah memberikan informasi yang bersifat hoax, sehingga ribuan pembacanya memiliki informasi yang sesat dan menyesatkan. Itu juga berbahaya. Terkadang demi mengejar rating iklan, mengejar rating fulus, mereka tak segan-segan ketika kita tidak memahami kode etik jurnalistik, tak segan-segan kita menginformasikan berita-berita hoax sehingga yang bisa menyesatkan di tengah-tengah publik. Itu juga berbahaya sekali. Jadi inti dari itu, untuk seorang wartawan pemula bisa menjadi wartawan profesional, berintegritas, wartawan yang memiliki kredibilitas yang cukup tinggi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memahami Undang-Undang Pers tahun 1940 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik. Jika kita telah memahami itu, yakinlah kita akan sendirinya akan menjadi seorang wartawan profesional yang memiliki integritas dan kredibel yang mumpuni. Oke, sekian untuk itu. Sekian dari informasi atau keterangan penjelasan dari Ala. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan komen di akun Facebook video yang Ala share ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tema.